Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di dalam konten Ngulik Fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara mandi wajib atau mandi junub. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apa saja yang mewajibkan mandi junub. Baik, langsung saja. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang junub adalah melaksanakan mandi janabah. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh orang yang junub tersebut. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Di dalam Fathul Qorib disebutkan niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi dalam konteks mandi janabah ini, niat dilakukan pada saat kita menyirami anggota badan yang pertama kali kita guyur. Sebagai contoh, ketika saya mandi junub, kemudian saya menyirami tangan saya yang pertama kali saya siram, maka niat itu juga harus dilaksanakan pada saat saya nyiram tangan saya. Andaikan dilakukan sebelumnya atau setelah menyiram tangan saya, maka niatnya tidak sah. Jadi memang harus dilaksanakan bersamaan dengan kita menyiram anggota badan kita. Tidak boleh dilakukan setelahnya, juga tidak boleh dilakukan sebelumnya. Adapun niat itu dilakukan di hati, bil qalbi. Kalau talaffuznya itu hukumnya sunnah. Andaikan kita mau talaffudun niyah, mau melafalkan niat, itu lebih afdol. Untuk lafal niatnya itu kita bisa menggunakan bahasa Arab seperti nawaitul ghusla li raf'i hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Bisa juga kalau mungkin kerepotan kita memakai bahasa daerah kita masing-masing. Seperti saya orang Madura, ya pakai bahasa Madura, atau kalian orang Jawa bisa pakai bahasa Jawa. Jadi untuk lafal niatnya bebas, intinya harus dilaksanakan di hati dan bersamaan dengan anggota badan yang pertama kali disiram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang junub ialah mengguyur seluruh anggota badan bagian luar tanpa terkecuali, terlebih-lebih rambut. Intinya seluruh sesuatu yang bersambung dengan dia harus terkena air. Andaikan ada orang yang mempunyai rambut sepanjang 6 meter, maka seluruh rambut itu harus terkena air. Andaikan ada yang tidak terkena air, maka mandi junubnya tidak sah. Karena salah satu rukun yang harus dilaksanakan pada saat mandi janabah adalah mengguyur seluruh anggota badan bagian luar dengan air tanpa terkecuali. Itu yang kedua. Kemudian ada beberapa hal yang sunnah kita lakukan pada saat melakukan mandi janabah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau menyebutkan bahwasanya salah satu sunnah yang harus kita lakukan pada saat melakukan mandi janabah, yang pertama adalah membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, membersihkan kotoran-kotoran atau najis yang menempel di badan kita, kalaupun ada. Kemudian yang ketiga, berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, menyiram anggota badan kanan dengan air, kemudian anggota kiri, yang mana keduanya dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Juga yang mempunyai jenggot sunnah untuk ditahlil. Tahlil itu menyela-nyela seperti ini untuk yang mempunyai jenggot.
Untuk yang tidak punya jenggot tidak sunnah. Kemudian juga sunnah untuk menggosok-gosok badan depan, belakang, samping, kanan, kiri pada saat mandi janabah. Tapi yang pokok adalah dua hal yang tadi disebutkan di awal, yakni niat, kemudian mengguyur seluruh anggota badan bagian luar dengan air. Adapun sunnah-sunnah barusan itu tidak wajib, hanya muakkad, dianjurkan saja. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, afwan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.